ciri-ciri paragraf eksposisi tadi, kalau bisa sampean aplikasikan tadi, apa saja? Menyajikan sejumlah fakta, memaparkan, pembaca memperoleh pengetahuan atau wawasan. Dari teks tadi, sampean memaparkan sesuatu kan tentang Ebola, kemudian menyajikan sejumlah fakta. Faktanya apa? Menewaskan sekitar muncul pada Desember 2013. Nah, sumbernya apa? Kompas. Jadi tetap ada dasarnya. Kemudian pembaca memperoleh pengetahuan atau wawasan tentang virus Ebola. Lanjut paragraf argumentasi. Semangat kerja keras dan disiplin yang tinggi harus dipupuk terus-menerus. Untuk itu diperlukan kemampuan organisasi untuk membuat suatu mekanisme pemantauan atau pengawasan terhadap perilaku bawahan sehari-hari. Pada batas tertentu, sebagai tindak lanjut pengawasan preventif secara dini, seperti peraturan-peraturan mengenai disiplin pegawai, dapat diterapkan secara konsisten, karena dengan disiplin yang tinggi, kesuksesan akan dicapai. Pendapatnya apa? Pendapatnya itu yang semangat kerja keras dan disiplin yang tinggi harus dipupuk terus-menerus. Itu opininya kita. Alasannya apa? Karena dengan disiplin yang tinggi, kesuksesan akan dicapai. Jadi pendapat kita itu 1, 2, 3. 3 kalimat itu harus punya alasan. Alasannya apa? Kok kita berpendapat seperti itu? Nah, itu namanya paragraf argumentasi. Berdasarkan teks yang tadi, saya menemukan ciri-ciri paragraf argumentasi itu apa? Meyakinkan pembaca, kemudian menyajikan pendapat dan alasan. Jadi ada pendapat, kemudian disertai dengan alasan. Tidak cuma opini saja, tapi untuk menguatkan harus ada alasannya. Kemudian berisi penilaian, pembelaan, dan perimbangan. Persamaan eksposisi dan argumentasi itu apa? Menjelaskan pendapat, gagasan, dan meyakinkan pembaca. Sama-sama mengutarakan pendapat, gagasan, dan meyakinkan pembaca. Sama-sama menyajikan fakta. Fakta itu bisa berupa angka, peta, grafik, diagram, dan data lainnya. 3. Memerlukan analisis dan sintesis dalam pembahasannya. 4. Menggali ide yang bersumber dari pengalaman, pengamatan, dan penelitian, serta sikap dan keyakinan. Jadi sama-sama seperti itu. Terus bedanya apa? Bedanya, kalau eksposisi itu memaparkan, jadi tujuannya hanya memberikan penjelasan saja. Kalau argumentasi, opini itu tujuannya meyakinkan pembaca. Kalau eksposisi menggunakan data, fakta untuk memperjelas paparan. Kalau argumentasi menggunakan data dan fakta untuk menambah keyakinan pembaca. Jadi meyakinkan pembaca itu argumentasi. Kalau sekedar memberi penjelasan itu namanya eksposisi. Paragraf persuasi. Coba kalian baca teks ini ya. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka sering memanfaatkan situasi tersebut sebagai sarana memungut sumbangan atau uang dari masyarakat untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya, mengatasnamakan yayasan atau dinas sosial tertentu. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Jika ingin memberi sumbangan, sampaikanlah kepada yayasan atau dinas sosial yang terdaftar. Coba kalau dianalisis, tujuan paragraf persuasi adalah membuat pembaca terpengaruh dan mengikuti ajakan penulis. Penulis mengajak, membujuk, memberikan fakta-fakta, pembaca terpengaruh. Coba analisis ya.
penulis mengajak dari fakta yang tadi ada tsunami, terus banyak orang yang beroperasi di bus kota, lampu merah pinggir jalan menarik sumbangan, tapi ternyata itu bohong. Makanya terus diajak, kalau ngasih sumbangan sampaikan pada yayasan atau dinas sosial terdaftar biar tidak tertipu. Itu namanya ajakan. Karena kalian ada kata-kata gitu, akhirnya kalian terpengaruh. Oh iya wis, tak ngasih sumbangan ke dinas aja. Nah, seperti itu namanya paragraf persuasi. Ya anak, terima kasih atas perhatiannya, semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA Bu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.